The Wedding, bab 18, penulis Neng. Masa kini. Renata menggigit bibirnya kuat, merasakan sakit yang mendera pada tubuhnya. Keringat dingin bercucuran, hingga tubuhnya bergetar cukup hebat. Wanita itu tidak mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Bayangan itu kembali muncul dalam benaknya. Tidak mau hilang, meski Renata sudah berulang kali menggelengkan kepalanya. Perlahan tangannya meraih ponselnya, mencoba ingin menghubungi salah satu kontak yang paling sering menghubunginya. My hubby. Tulisan itu terlihat jelas di layar ponselnya. Tidak ada yang tahu jika Renata menamai kontak Fauzan seperti itu. Selama ini Fauzan tidak berani memeriksa ponselnya. Pria itu terlihat begitu segan. Kepalanya menggeleng lagi, enggan jika harus mengganggu suaminya yang tengah sibuk bekerja. Namun, kala sakit di kepalanya sudah tak tertahankan lagi, Renata terpaksa harus mengangkat telepon kantor yang berada di sisi tubuhnya. Wanita itu mendial nomor divisi di mana Fauzan berada. Pak Fauzan sedang pergi ke lapangan, Bu. Kebetulan ada masalah lagi dengan proyek Mandala Jati. Renata kembali meletakkan teleponnya, merasa kecewa ketika tahu jika Fauzan pergi. Meski Renata tahu Fauzan pergi untuk masalah pekerjaan. Namun yang Renata kecewakan adalah Fauzan pergi dengan tidak mengabarinya terlebih dahulu. Bukankah pria itu bilang jika mereka harus saling memberi kabar? Pria itu memang pembohong semua. Renata merasa jika kepalanya baru saja akan meledak. Segala pemikiran buruk saling tumpang tindih di kepalanya. Merasa tidak sanggup lagi, Renata akhirnya bangkit berdiri, kemudian mencapai gagang pintu. Dengan tubuh hampir limbung, Renata berjalan pelan. Ibu mau kemana? Emma, sang sekretaris, bertanya. Gadis itu menatap sang bos dengan tatapan khawatir. Masalahnya, keringat di dahi Renata terlihat bercucuran. Bukan hanya itu, sang bos juga terlihat pucat. Aku pulang. Batalkan saja semua jadwal kerjaku hari ini. Renata kembali berjalan dengan terhuyung. Emma hanya bisa mengangguk lemah. Pemandangan ini bukan sekali dua kali ia lihat. Emma tahu jika bosnya terlihat lemah karena fisiknya. Namun, Emma juga tidak tahu apa penyebab bosnya terlihat sakit. Renata memaksakan dirinya untuk menyetir mobil. Tubuhnya kian menggigil, melirik pada jam yang berada di ponselnya. Waktu menunjukkan jika Yasmin harusnya sudah pulang sekolah. Renata membawa mobilnya pada tempat Yasmin bersekolah. Renata memutar pandangan, lalu netranya kini melihat sosok putrinya yang tengah mengobrol asik dengan seorang pria. Renata tahu betul jika pria itu adalah pria yang selama ini seringkali mengunjungi putrinya diam-diam. Renata tidak peduli, wanita itu lantas mengklakson mobilnya agar Yasmin segera memasuki mobilnya. Mama! Mata gadis itu berbinar, tubuh kecilnya tergopoh menuju mobil sang mama yang sudah sangat dihafalnya. Pria yang sedari tadi menemaninya juga turut berdiri, menghampiri mobil Renata yang terparkir di pinggir jalan. Mama jemput adek. Gadis itu tersenyum riang. Renata menganggukkan kepalanya, memaksakan diri untuk tersenyum pada sang putri. Ya sayang, bagaimana sekolahmu? Tanya Yasmin sembari memasang sabuk pengaman di kerset tempat Yasmin. Menyenangkan, jawabnya riang. Renata menoleh pada sosok yang kini berada di jendela mobilnya. Pria itu tengah memperhatikan wajah Renata yang kian pucat. Kamu sakit? Tanyanya hati-hati. Bukan urusanmu. Renata tak peduli. Wanita itu kembali menstarter mobilnya dan melajukannya pelan, meninggalkan si pria yang kini tengah mematung bingung. Sikap Renata tidak banyak berubah setelah kejadian kelam itu terjadi. Menghela napas, pria itu mencoba kembali memaklumi. Mama, Om Boy ditinggal? Tanya Yasmin polos. Namun Renata hanya mengangguk saja, enggan menanggapi ocehan putrinya mengenai pria itu. Sepupu dari pria yang membuat dunianya hancur berantakan. Suasana kembali hening. Renata menoleh. Ternyata Yasmin tertidur dengan nyenyak di kursinya. Menghela napas ringan, Renata kembali mengendarai mobilnya dengan tenang dan pelan. Tidak ingin terjadi apapun pada putrinya yang cantik. Tiba di rumah, Renata kembali kesulitan mengangkat tubuh montok Yasmin. Balita itu cukup berat,
membuat Renata yang tengah sakit kepala merasa kesulitan. Beruntung pengasuhnya datang, hingga bisa membantunya untuk menggendong Yasmin dan menidurkannya di kamarnya. "Bi, saya ke kamar dulu." Renata berpamitan. "Ibu sakit? Wajah ibu pucat. Mau saya bawakan obat?" Bibi tentu khawatir, namun Renata hanya menggelengkan kepalanya. Wanita itu berjalan sempoyongan, mencoba berpegangan pada pegangan tangga hingga tiba di kamarnya. Tiba di kamarnya, Renata segera menyeka wajahnya yang dibasahi keringat. Bahkan rambutnya kini sudah basah. Bukan hanya itu, tubuhnya juga basah dipenuhi keringatnya sendiri. Wanita itu segera memasuki kamar mandi, menatap pantulan wajahnya di cermin sejenak, lalu melanjutkan dengan membuka pakaiannya. Renata menatap lekat pada luka sayatan di perutnya. Itu terlihat mengerikan, membuat Renata kembali mengingat pada masa lampau, masa di mana hal paling menyakitkan dirasa hanya miliknya seorang. Dia trauma hingga membuat tubuhnya kembali bergetar hebat. Sakit. Rintihnya pelan. Renata sempat meraih handuk yang digunakan untuk menutupi tubuhnya sendiri. Wanita itu menggigil kedinginan. "Semua ini salah lo, Rena. Anak gue mati. Gue harus dipenjara. Lo sahabat terbangsat yang pernah gue kenal. Lo gak punya hati. Bukan salah gue kalau tunangan lo selingkuh sama gue. Lo nya aja yang terlalu naif." "Tidak." Renata beringsut menuju tengah ranjang. Wanita itu terlihat ketakutan. Kini kedua tangannya sudah menutupi kedua telinganya erat. Gadis itu menolak semua ingatan buruk yang tiba-tiba bermunculan. Tangannya kini sudah membentangkan selimut tebal untuk menutupi seluruh tubuhnya yang menggigil. Merasa jika selimut itu bisa menyembunyikannya dari sebuah kenyataan pahit. "Ini bukan salahku," lirihnya frustasi. Setelah beberapa jam, tubuhnya masih menggigil dan berkeringat, bahkan setelah putrinya bangun dan memasuki kamarnya. Renata kian menggigil, hingga sang pengasuh kembali mengambil alih Yasmin dan membiarkan Renata sendirian. Dia mengira jika Renata butuh istirahat karena tengah sakit. Sang pembantu hanya menyimpan segelas air dan makanan juga beberapa butir obat yang diletakkannya di atas nakas. Mereka tidak ingin mengganggu istirahat Renata. Bahkan saat waktu menunjukkan pukul 9 malam dan seseorang membuka pintu dengan langkah terburu-buru. Renata masih enggan membuka gulungan selimutnya. Renata masih betah bersembunyi meski napasnya sudah terasa sesak. "Yang," terdengar suara yang amat dia kenal. Suara yang kadang terdengar menyebalkan, namun sekaligus kadang menyenangkan. "Kamu sakit?" Tangan dingin itu berusaha meraba dahinya yang terasa panas. "Kamu sakit, Yang? Kenapa gak bilang kalau kamu sakit sih? Aku tadi buru-buru pulang lagi setelah tahu kamu sakit, Yang. Ayo bangun, kita ke rumah sakit." Tangan Fauzan yang hendak menyingkap selimut yang membungkus Renata seketika terhenti kala melihat tubuh Renata kini terbangun dengan terburu. Wanitanya terlihat gelisah. "Zan, aku mohon, jangan pergi lagi." Seketika tubuh Fauzan membatu kala merasakan tubuhnya diterjang oleh tubuh Renata yang memeluknya dengan terisak.